Warahmatullahi wabarakatuh. Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Jamaah salat Isya dan salat tarawih insyaallah rahimakumullah. Pada malam yang berbahagia ini kita mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di 10 terakhir bulan Ramadan kita masih eksis berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya eksis, kita juga berusaha mengejar yang namanya Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya bukan Lailatul Qadar, tapi Lailatul Qadar. Lidah kita orang Indonesia ini sering salah kaprah. Zakatul fitri disebut zakat fitrah. Di dalam bahasa Arab itu enggak ada zakatul fitrah, itu enggak ada. Tapi zakatul fitri, karena sudah kadung masyarakat jadi susah untuk diubah. Kalau kita membahas masalah istilah banyak sekali. Namanya takjil itu kalau di Indonesia sekarang adalah makanan, begitu kan ya. Padahal takjil itu artinya adalah mensegerakan, ya, bukan makanannya gitu. Begitu juga imsak. Imsak itu ya subuh itu. Tapi kalau imsak sekarang ditaruh 10 menit sebelum subuh. Imsak itu ya mulai puasa begitu. Yaitu menahan diri dari makan dan minum serta berhubungan dengan istri dan hal-hal yang membatalkan yang lain. Dari terbit fajar, ya terbit fajar itu yang dimaksud adalah subuh. Maka kalau jadwal imsakiyah itu sebenarnya tidak usah dicantumkan imsak, langsung ditulis jadwal sholat subuh atau imsak begitu. Tapi karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya istilah-istilah itu ya populer, kemudian menjadi salah kaprah. Ya. Lidah Indonesia zakatul fitri, zakatul fitrah. Lailatul Qadri, Lailatul Qadar. Padahal Qadrun dan Qadar itu lain maknanya, ya. Ya, lain maknanya. Qadar itu ya takdir itu. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah, sekarang kita pembahasannya bukan masalah memperbaiki istilah begitu, tapi masalah bagaimana kita mengejar Lailatul Qadar itu. Malam yang pilihan. Jadi Allah menjadikan bulan Ramadan itu bulan pilihan dari seluruh bulan. Kemudian dari bulan Ramadan itu Allah memilih 10 hari terakhir. Dengan Rasulullah SAW beriktikaf, membiasakan iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu pilihan. Dan lebih pilihan lagi kalau kita itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi malam Qadar, malam kemuliaan, keagungan, itu adalah kata para ulama, fa innaha khiyarun min khiyarin min khiyarin. Sungguhnya malam itu adalah pilihan dari pilihan dari pilihan. Kenapa bisa begitu? Karena malam Lailatul Qadar itu pilihan dari 10 hari yang merupakan pilihan dari bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah pilihan dari seluruh bulan yang ada di dalam Islam.
Oleh sebab itu, apakah boleh kita itu mengejar Lailatul Qadar? Apa kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim itu selalu mengejar yang namanya pahala? Apa boleh beribadah mengejar pahala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, kalau sudah disuruh Rasulullah berarti boleh. Iltamisuha, carilah malam Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir dari bulan Ramadan. 10 hari terakhir, dan kita sudah memasuki zona 10 terakhir bulan Ramadan. Tinggal kita pinter-pinternya, cerdas-cerdasnya, dan giat-giatnya dalam melakukan amal soleh di 10 terakhir bulan Ramadan. Jangan sampai kita itu dilalaikan dengan urusan-urusan dunia menjelang Idul Fitri, ya. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, jangan sampai dilalaikan. Dan kita tahu bahwa jadwal-jadwal sepak bola itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ada kan ya? Wah, ini yang senyum-senyum berarti punya jadwalnya ini kayaknya. Maka hendaknya jangan sampai itu. Kalau saya nonton bola itu enggak nonton dari awal sampai akhir biasanya. Kalau saya juga suka bola, suka olahraga, saya hanya nonton hasil akhirnya aja, gol-golnya kalau ada. Kalau kosong-kosong ngapain ditonton dari awal sampai akhir. Nah, dan tentunya kalau kita sering ditanya, apa sih tanda-tanda Lailatul Qadar? Tanda-tanda Lailatul Qadar itu Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ya, dan para ulama juga membahasnya. Bukan apa-apa, karena ini malam yang sangat istimewa. Bahkan di dalam salah satu hadis, faman khurrimal khaira fiha, siapa yang dia tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya, faqad hurrima al khair kullahu, dia telah diharamkan atau dia itu telah kehilangan kebaikan semuanya. Masa gitu, masa di saat orang-orang itu ramai beribadah, karena kita ditolong oleh komunitas, ya, ditolong oleh komunitas. Sholat, ya, yang dibaca atau surat atau ayat yang dibaca imam, walaupun panjang, kalau dirasakan bersama itu kelihatannya ringan. Betul apa betul? Nggak ada pilihan loh ya. Betul apa betul? Iya. Kenapa kita tidak ikut? Komunitas itu membantu. Puasa di siang hari, kenapa sangat ringan kita jalankan? Karena banyak temennya. Justru kalau kita makan gak enak, ya, banyak temennya. Makanya komunitas itu bisa menjaga keimanan kita. Salah satu dari keistimewaan seorang mukmin, dia itu berinteraksi dengan orang lain, dengan orang-orang soleh untuk menjaga imannya. Ya, makanya disuruh sholat jamaah yang sifatnya itu bersama. Kalau sholat itu jangan di rumah, berjamaah di masjid. Bahkan sunnah juga makan itu bersama. Cuman kebiasaan itu sudah jarang dilakukan. Jadi salah satu kebiasaan, ya, di zaman Rasulullah SAW yang dipuji oleh Rasulullah dari Asy'ariyun, orang-orang Asy'ari, ya, salah satunya Abu Musa al-Asy'ari itu, mereka itu kalau makan, ya, nggak dimakan sendiri-sendiri, ayo ngumpul-ngumpul, makan bareng, ditaruh bareng, makan bareng. Kalau kita itu kan nggak ngambil piring sendiri, akhirnya yang belakangan nggak dapat ikannya, ya, tinggal sayur-sayurnya itu pun yang ngambang-ngambang itu, ya. Kebiasaan yang baik, berjamaah,
Ya, alaikum bil jamaah. Ya. Hendaknya kalian ya itu berjamaah. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqaul ikhwan yudhibu al-ahzan. Bertemu teman itu menghilangkan kesusahan. Jadi malam Lailatul Qadar kok kita nggak dapat? Loh, kemana aja kamu itu? Wong orang semuanya di masjid qiyamul lail, orang pada tadarus, orang semangatnya tinggi. Kenapa kamu tiba-tiba tidak ikut mereka? Makanya faman khurima al khaira fiha faqad hurima al khair kullahu. Siapa yang diharamkan atau tidak mendapatkan kebaikan di Lailatul Qadar, maka dia itu sebenarnya sudah kehilangan kebaikan semuanya. Maka oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, ini nasihat kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada kita semua. Ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir dari bulan Ramadan itu banyak. Ada i'tikaf. I'tikaf sekarang itu kan mainnya per jaman ya, jam-jaman ya. Bahkan ada yang tidak ada 1 jam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 hari terus semuanya, nggak keluar masjid. Kalau kita itu i'tikafnya bongkar pasang, ya, nanti keluar, ya, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Apalagi kalau karyawan, mana mungkin dia i'tikaf bisa dipecat sama bosnya, nggak masuk 10 hari. Ya. Makanya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Kalau memang ya semampunya itu ya seoptimal mungkin, bukan semampunya itu ya sakarpe, itu bukan begitu maksudnya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah seoptimal mungkin, maksudnya begitu, sekuatnya, bukan sekenanya, bukan sekehendaknya, bukan begitu. Bukan fattaqullaha masyitum gitu, bukan. Fattaqullaha mastata'tum. Maka perbanyaklah masuk masjid. Ketika masuk masjid begini diniati i'tikaf. Jangan lupa itu. Ibadah itu jadi atau tidaknya itu dari niatnya. Jadi dari masuk tadi itu sudah diniati i'tikaf. Walaupun 1 jam, 2 jam, nggak jadi masalah. Pendapat ulama banyak, salah satunya walaupun 1 jam, 2 jam, kalau diniati i'tikaf itu jadi i'tikaf. Karena yang namanya i'tikaf itu adalah dari kata i'takafa, ya'takifu i'tikafan, yang artinya adalah berdiam diri. Dan ini kan sudah namanya berdiam diri. Ya, ini namanya berdiam diri. Dapat pahala i'tikaf kalau diniati i'tikaf. Kalau enggak diniati ya tidak. Karena semua amal itu berdasarkan niatnya. Terakhir saya ingin menyampaikan, saya tidak mau berpanjang-panjang. Ya. Tidak mau berpanjang-panjang. Di antara para jamaah itu sudah mulai kelihatan matanya itu menunduk-nunduk saking ngantuknya. Ya. Saya ingin memberikan tanda-tanda dari Lailatul Qadar ini yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Asy-Syarhu Al-Mumti'. Beliau memberikan 5 tanda. Nah, setelah ini selesai. Sabar sedikit ya. Setelah ini selesai. Tanda yang pertama yang beliau sebutkan itu adalah apa? As-sakinah. Ketenangan. Jadi pada malam itu ya, karena apa sih tenang itu? Karena efek turunnya para malaikat. Tanazzalul malaikat warruhu fiha. Para malaikat itu pada turun. Dan efek dari turunnya para malaikat itu adalah rasa tenang yang luar biasa. Ya.
pada malam itu mungkin ya, yang biasanya sholatnya itu merasa kok tidak nyaman, tapi biasanya di malam-malam yang lain itu tidak nyaman, di malam itu kok terasa enak ya. Nah, itu yang merasakan siapa? Pribadi masing-masing, bukan orang lain. Jadi pribadi masing-masing. Kemudian yang kedua, tanda dari Lailatul Qadar adalah ar-riyah as-sakinah, angin yang tenang. Jadi pada malam itu angin tenang. Apakah hujan ya itu menafikan atau menghilangkan tanda-tanda Lailatul Qadar? Ternyata di dalam salah satu hadis bahwa pernah di zaman Rasulullah SAW Lailatul Qadar itu hujan atau hujan gerimis lah, sehingga Rasulullah SAW sujud di masjid karena masjidnya atapnya juga sangat sederhana, masih tembus air. Rasulullah sujud di atas tanah yang basah sehingga membekas di jidatnya ya, sehingga membekas di jidatnya. Nah, kemudian tanda yang ketiga yang disampaikan oleh beliau adalah ar-ru'ya as-salihah. Boleh jadi ada orang mukmin yang dia itu bermimpi bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Boleh jadi orang mukmin, mimpi orang mukmin adalah salah satu dari bagian kenabian ya, ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik. Oh, tiba-tiba mungkin dia bermimpi melihat cahaya yang begitu luar biasa. Yang keempat adalah al-idha'ah yang disampaikan beliau. Semuanya akhirnya itu tak marbutoh. Al-idha'ah yaitu terangnya. Kalau di kota nggak kelihatan kata beliau. Jadi efek dari datangnya malaikat itu terang yang biasanya itu gelap gulita gitu ya, kok kelihatan terang. Wallahu a'lam, menurut penelitian NASA begitu, bahwa ada satu malam pernah terjadi itu, menurut salah satu ahli mereka, itu bumi terang luar biasa. Itu di salah 10 terakhir bulan Ramadan itu ada ketika disorot dari luar angkasa itu terangnya luar biasa. Itu boleh jadi itu adalah pas malam Lailatul Qadar turunnya malaikat. Di dalam hadis yang sahih, turunnya malaikat itu lebih banyak, aktsar min adadil hasa, lebih banyak dari jumlah kerikil. Loh, sampean tahu jumlah kerikil itu? Hah? Jumlah kerikil sampean tahu berapa? Wah, wes nggak tahu dah pokoknya. Banyaknya malaikat yang turun. Makanya efek paginya gitu. Ketika matahari terbit kata Rasulullah, tatlu syamsu fi sabihati yaumiha la syu'a laha, bahwa matahari ketika di pagi harinya mau terbit itu, terbitnya itu cahayanya redup. Efek dari apa? Kata para ulama, efek dari naiknya kembali malaikat dari ketutupan cahaya itu. Dan hadis itu hadis yang sahih itu. Efek dari kembalinya malaikat ke langit luar biasa loh. Malaikat itu ziarah ke Masjid Mujahidin ya. Mau diziarah ya apa enggak sampean itu oleh para malaikat? Mau ya? Mau ya, rumahnya diziarahi para malaikat. Makanya jangan nonton dangdut pas malam 10 hari terakhir dan aduh, itu malaikat itu ngelihat, aduh rumah ini gimana ini, mau diziarahi malah nonton dangdutan, nonton lawak, nonton apa lagi, nonton bola masuk enggak? Nonton bola masuk apa enggak itu? Iya ya, hal-hal yang terlalu lama kita itu nonton bola itu duduk di depan TV 1,5 jam. 1,5 jam itu kan pertandingannya.
ditambah komentarnya, tambah iklannya, berapa jam duduk itu? Insyaallah nanti sampean atau siapa yang suka bola yang tanggung jawab sendiri-sendirilah. Jangan minta pertanggungjawab dari saya sudah mengingatkan loh. Dulu nggak diingatkan loh, sekarang sudah diingatkan itu ya. Tanggung jawab sendiri-sendiri, bukan tanggung jawab saya. Kalau sudah diingatkan, saya juga harus punya tanggung jawab moral untuk melaksanakan apa yang saya katakan. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir kata beliau adalah al-laddah, kelezatan ya, kelezatan. Sakinah tadi ada, laddah juga ada, kelezatan ketika beribadah. Inilah yang sebenarnya kita cari. Mana sih titik-titik di mana hidup kita itu ada kelezatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam Lailatul Qadar diusahakanlah bisa sampai pada titik kelezatan itu. Kalau saya boleh merangkum semua, kalau ditanya siapa sih, tanda-tanda apa pada diri seorang muslim dia itu mendapatkan Lailatul Qadar? Tanda apa kalau dia itu mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan? Maka saya simpulkan, yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang istiqomah setelah Ramadan. Itu mahal istiqomah, latihan-latihan yang Allah sediakan di bulan Ramadan menjadi kebiasaan yang akan dia lakukan nanti setelah bulan Ramadan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.